Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya coba akan menjelaskan tentang materi pernyataan kondisional ya, atau instruksi kondisional. Jadi eh, saya minta maaf sebelumnya karena kalau memang kemarin di kelas kurang sekali ya waktunya ya. Jadi hari ini saya nyoba jelaskan di video, tujuannya supaya kalian bisa memutar kembali apa yang saya terangkan ini, jadi supaya lebih paham ya dan merata di semua kelas. Oke. Di bab algoritma dan pemrograman, kita memang harus belajar mengenai pemrograman, yaitu fokusnya ke dalam pernyataan kondisional atau pernyataan bersyarat. Jadi, apa Pak pernyataan kondisional itu? Pernyataan kondisional adalah pernyataan yang terdiri atas kondisi-kondisi, di mana jika kondisi tersebut terpenuhi, maka program akan menjalankan instruksi tertentu. Seperti itu. Ya, itu pengertiannya. Setelah ini saya akan jelaskan secara praktikumnya atau prakteknya ya, dalam penulisan codingnya. Oke, yang perlu diketahui, jadi di dalam pernyataan kondisional ya, itu ada 5 jenis pernyataan yang digunakan. Apa aja Pak? Yang pertama itu ada if ya, pernyataan if. Oke, yang kedua itu ada pernyataan if else. Ketiga ada pernyataan if else majmuk. Keempat ada pernyataan if else bersarang atau biasa disebut dengan nested if ya. Terakhir itu ada switch case. Oke, jadi di dalam pernyataan kondisional yang harus kita pahami ada 5 jenis instruksi kayak gini ya. Oke, kita langsung saja masuk ke instruksi yang pertama, yaitu tentang pernyataan if. Nah, dalam penulisan kodenya ya, penulisan if itu seperti ini. If muncul suatu kondisi, nah jika benar maka menjalankan instruksi di sini. Oke, ini pernyataan if ya. Jadi cara bacanya, jika ada kondisi di sini ya bernilai benar, dan ini kan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia kan maka ya, maka jalankan instruksi ini. Oke, ini saya hapus dulu ya, saya geser ke bawah aja lah. Oke, kita ngomongkan pernyataan if sekarang. Oke, secara penulisan seperti ini ya di coding pemrograman. Kita sekarang langsung ke praktikumnya. Misal seperti ini, if A itu bernilai lebih besar 50. Nah, if A lebih besar 50 then katakan merah. Nah, ini contoh dari pernyataannya ya. Jadi ketika program itu menempatkan, misal ini ada variabel A bernilai 60.
maka hasil dari pemrograman ini akan didapat hasil merah, ya. Nah, terus gimana Pak kalau misal variabelnya ini bernilai 25? Kan di sini kalau dibaca kan jika A bernilai lebih besar 50, maka katakan merah atau menghasilkan kata merah, ya. Makanya di sini ketika variabel itu bernilai 60 kan itu di atas 50, ya. Maka dia menghasilkan merah. Nah, sedangkan di variabel yang kedua A di sini bernilai 25. Maka apa yang akan keluar dari program tersebut? Yang keluar adalah tidak ada, ya. Tidak ada hasil yang dikeluarkan. Karena di situ instruksinya hanya yang lebih besar. Selain itu tidak ada instruksi sama sekali, ya. Suatu pemrograman komputer itu tidak akan berjalan sendiri, atau gimana ya cara mengatakannya. Suatu program itu tidak bisa memprogram dirinya sendiri. Jadi seorang programmer lah yang membuat programnya. Jadi kalau seperti ini kan tidak ada instruksi A kurang dari 50, ya. Jadi semua yang berada di bawah 50 itu tidak ada instruksi sama sekali, atau bisa dikatakan diam. Jadi tidak menghasilkan apa-apa. Seperti itu, ya. Oke. Ini untuk pernyataan if. Sekarang kita lanjut yang pernyataan kedua, ya, yaitu if else. Di sini kita copy aja di sini, ya. Oke. Kita membahas pernyataan if else. Nah, bagaimana Pak cara penulisannya? Ini cara penulisannya. Cara penulisan program, ini contoh, ya. Nah, ini kan if, ya. Kalau if else itu penulisan seperti ini. Nah, cara bacanya adalah jika ada kondisi di sini, ya. Ini nanti jika bernilai benar maka dia menjalankan instruksi yang pertama. Jika pernyataan di sini tidak bernilai benar, maka dia akan menjalankan else-nya atau lainnya. Selain itu, dia akan menjalankan instruksi yang kedua. Nah, misal kayak gini. Ini contoh langsung. Oke. Cara bacanya adalah jika variabel A bernilai lebih besar 50, maka kita menghasilkan kata merah, ya. Program itu menghasilkan kata merah. Selain itu, maka menghasilkan kata hijau. Jadi selain A lebih besar 50. Nah, sekarang kita bikin contoh soal. Ketika A bernilai 100 misal, ya, apa yang akan dihasilkan? Yang dihasilkan adalah merah, ya. Karena di sini ketika dimasukkan di sini, apakah 100 lebih besar 50? Benar, ya, bernilai benar di sini. Maka then-nya dijalankan, menghasilkan kata merah. Nah, sekarang apabila A bernilai 25, maka apa yang akan dihasilkan? Nah, kita masukkan variabel A. 25 apakah lebih besar dari 50? Jawabannya salah, ya. Maka yang dijalankan adalah else atau selain itu, ya. Maka dihasilkan kata hijau. Nah, beda. Kalau if tadi tidak ada instruksi ini, makanya dia menghasilkan tidak ada hasil atau diam. Sedangkan di sini sudah ada else. Else ini menangani ketika tidak terdefinisi di dalam kondisi tersebut, ya. Nah, misal kayak gini, A sama dengan minus 5. Apa yang akan dihasilkan? Kita masukkan A di sini. A bernilai 5, ya, minus 5, ya. Apakah minus 5 lebih besar dari 50?
Salah kan ya, makanya dia dijalankan else di sini. Else hijau. Jadi jawabannya adalah hijau. Seperti itu. Ya. Oke, sorry. Saya naikkan dulu. Nah, ini. Tadi ketutupan ya. Jadi kalau misal A-nya minus 5, kita masukkan di sini. Minus 5 bakal lebih besar dari 50 kan tidak ya. Jadi tidak memenuhi kondisinya. Jadi dan-nya tidak dijalankan. Yang dijalankan yaitu else-nya, yaitu hijau. Oke. Itu untuk pernyataan if else. Sekarang kita masuk ke selanjutnya yaitu pernyataan yang selanjutnya itu adalah pernyataan if else majmuk. Kita ambil aja di sini. Nah, kenapa dikatakan majmuk? Karena if else-nya ini ada beberapa, tidak hanya satu. Ya, contohnya seperti ini. Oke. Sambil saya tuliskan ya. Sebentar ya. Nah, ini adalah bentuk penulisan dari if else majmuk. If else-nya tidak hanya satu ya. Ini ada 1, ya, 2, 3, ya. Ada 3 if else di sana. Nah, karena ada 3 if di situ, jadi kondisinya juga mengikuti si if tersebut. Di setiap if kan diikuti dengan kondisi ya. Di ini ada if kondisi 1, ada if kondisi 2, dan if kondisi 3. Nah, cara bacanya gimana? Ya tetap kita harus baca dari awal sendiri. Semua pemrograman itu harus dibaca dari awal dulu. Jika kondisi 1 ini bernilai benar, maka dijalankan instruksi yang ke-1. Selain itu, jika kondisi 2 ini bernilai benar, maka dijalankan instruksi yang ke-2. Selain itu, jika kondisi ketiga ini benar, maka jalankan instruksi yang ke-3. Selain itu, jalankan instruksi yang ke-4. Seperti itu. Nah, sekarang misal saya contohkan seperti ini. Contoh soal ya. Oke, kita copy aja skripnya. Oke, kondisi 1 adalah A bernilai 10. A bernilai 20. A bernilai 30. Ya. Instruksi yang pertama ini merah, hijau, kuning, biru. Sekarang soalnya.
pertama, apabila A bernilai 20, maka jawabannya apa? Nah, kita sekarang memasukkan di sini. Variabel A bernilai 20. Jika 20 sama dengan 10, apakah benar? Salah ya. Harusnya 10 sama dengan 10. Berarti di kondisi yang pertama ini tidak memenuhi, then-nya tidak dijalankan, langsung ke else. Else if, selain itu jika A sama dengan 20, A-nya tadi 20. Ya, A sama dengan 20 ya di sini. Jadi 20 sama dengan 20, maka hijau. Di sini kan memenuhi kondisi yang kedua ya. Maka hasilnya adalah hijau. Seperti itu. Nah, kalau misal kita punya seperti ini, A sama dengan 25, apa yang akan dihasilkan? Kita lihat lagi ke if yang pertama. If A sama dengan 10, padahal A di sini bernilai 25. Berarti 25 sama dengan 10 tidak dijalankan else ya. Merahnya tidak, dan-nya tidak dijalankan atau instruksi yang pertama. Kita langsung ke else. Else if A sama dengan 20, apakah 25 sama dengan 20? Tidak ya, tidak sama. Berarti tidak dijalankan, dan-nya langsung ke else if. Else if A sama dengan 30, apakah 25 sama dengan 30? Tidak ya, tidak sama. Jadi bernilai salah. Then-nya tidak jalankan, yang dijalankan else-nya, yaitu else yang terakhir, yaitu adalah langsung instruksi, jawabannya adalah biru. Seperti itu ya anak-anak. Untuk kondisi if else majemuk. Jadi dia harus melihat kondisi-kondisi yang lain, banyak kondisi. Kalau if else tadi hanya satu kondisi dengan 2 instruksi. Kalau if else ini lebih dari satu kondisi, seperti itu ya. Oke, ini masih gampang sih harusnya untuk if else majemuk. Oke, kita lanjut lagi sekarang untuk pernyataan if else bersarang ya, atau nested if. Oke, saya akan buatkan contoh skripnya. Berarti ini kita membahas yang ini sekarang, pernyataan if else bersarang dan nested if. Ini agak sulit karena kenapa? Karena di dalam if itu masih ada if, makanya dia disebut bersarang. Di dalam if ini masih ada if-nya lagi. Kalau majemuk kan tidak, dia sejajar semua ya, berdampingan semua. If else, if else, if else. Nah, kalau nested if ini di dalam if masih ada if. Nah, gimana itu Pak? Kita lihat di sini. Ini cara penulisannya ya. Nah, seperti inilah bentuk dari if else bersarang atau nested if. Jadi di dalam if
if yang pertama ini ya, dia ada if lagi. Di dalam if ada if. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya seperti ini. If kondisi 1 jika bernilai benar, maka jalankan if lagi di sini. Apakah kondisi 2 bernilai benar? Jika benar, maka instruksi 1 yang dijalankan. Jika salah, else-nya yang dijalankan, yaitu instruksi yang kedua. Nah, jika kondisi 1 tadi bernilai salah, maka yang dijalankan adalah else di sini. Else yang paling kedua di sini ya, paling bawah sini ya. Jika kondisi 1 bernilai salah, maka selain itu, jika kondisi 3, kita lihat kondisi 3 apakah bernilai benar. Kalau bernilai benar, maka jalankan if di sini, if kondisi 4. Apakah kondisi 4 bernilai benar? Kalau bernilai benar, maka jalankan instruksi yang ketiga. Jika salah, maka else-nya yang dijalankan, yaitu instruksi yang keempat. Ya. Ketika kondisi yang ketiga ini tadi bernilai salah, maka tidak menjalankan then, tapi menjalankan else di sini, yaitu langsung instruksi yang ke-5. Ini cara penulisan dari if else bersarang. Kita sekarang buat contoh saja ya, supaya lebih paham. Oke, ini contoh soalnya. Untuk if kondisi yang pertama ini, yaitu A lebih besar sama dengan 0 dan A kurang dari 50. A lebih besar 25. Instruksi di sini adalah kurang. Untuk yang else-nya sangat kurang. Oke, kondisi yang ketiga yaitu A lebih besar sama dengan 50 dan A kurang dari 100. Kondisi di sini kondisinya adalah A lebih besar 75 ya. Dan instruksinya jika benar baik. Ini cukup. Yang ini sangat baik. Oke. Ini instruksinya ya. Kita sekarang ke soalnya. Untuk soal yang pertama, misal A bernilai 37. Apa yang akan dihasilkan dari program di atas? Kita coba lihat. A sama dengan 37 ya. Kita masukkan di sini. Jika 37 lebih besar sama dengan 0, apakah benar? Benar. Dan 37 kurang dari 25 benar ya. Jadi di kondisi yang pertama ini bernilai benar. Maka yang dijalankan adalah then-nya, bukan else-nya. Kalau salah, ini else-nya yang dijalankan ya. Berarti then kita jalankan. Kita lihat di sini ternyata ada if. Kita masukkan lagi berarti if A lebih besar 25. 37 apakah lebih besar dari 25? Ya, benar ya. 37 itu lebih besar dari 25. Maka yang dijalankan adalah then-nya, bukan else-nya ya. Yang dijalankan adalah then di sini. Oke. Then kurang. Berarti jawaban di sini adalah kurang. Sekarang kita ke soal yang kedua. Apabila nilai A bernilai 50. Kita lihat apa jawabannya.
Kita simpan A bernilai 50. Kita masukkan di sini. Jika 50, apakah 50 lebih besar sama dengan 0? Ya, betul, 50 lebih besar sama dengan 0. Dan apakah 50 kurang dari 50? Tidak ya. Salah ya di sini ya. Harusnya 50 itu sama dengan 50. Ini kurang dari berarti salah. Berarti kondisi yang pertama ini bernilai salah. Maka yang dijalankan bukan then-nya tapi else-nya di sini. Else yang paling nomor kedua ya. Urutannya ini, bawahnya if-nya ini. Oke. Kita jalankan else di sini. Else if 50 apakah lebih besar sama dengan 50? Ya, benar. Kemudian apakah 50 kurang dari 100? Apakah 50 kurang dari 100? Ya, benar. Berarti kondisi yang kedua ini bernilai benar. Maka yang dijalankan adalah then-nya. Ya, bukan else-nya, tapi then-nya. Then if A lebih besar 75. Apakah 50 lebih besar 75? Salah. Ya. 50 itu kurang dari 75. Berarti yang dijalankan adalah else-nya, yaitu cukup. Nah, seperti itu anak-anak untuk pernyataan if else bersarang atau nested if ya. Ini agak rumit tapi kalau kalian sering belajar harusnya bisa. Dicoba aja. Oke. Kita lanjut yang terakhir yaitu adalah switch case. Nah, kenapa kok beda sendiri switch case ini? Jadi switch case ini tetap sama aja tentang kondisional ya, cuma switch case ini bentuknya lebih beda. Bisa saja juga digunakan untuk perintah kondisional, jadi untuk seleksi gitu ya. Bedanya dengan if else apa? Kalau if else itu mereka bisa menggunakan atau pernyataan tersebut bisa menggunakan lambang lebih besar lebih kecil ya. Tapi kalau switch case ini mengarah ke sama dengan, jadi tidak bisa menggunakan lebih besar atau lebih kecil. Nah, penulisannya seperti apa? Penulisannya seperti ini. Ini cara penulisan. Oke. Saya hapus ya komentarnya biar tidak bingung. Oke. Bentar. Di sini ada instruksi. Oke. Seperti ini ya penulisan, contoh penulisan dari switch case. Jadi switch variabelnya apa nanti? Case-nya atau nilai di dalam variabel itu berapa akan disesuaikan dengan case-nya. Dilihat. Jika sesuai dengan nilai 1 maka instruksi 1 yang dijalankan.
Kalau sesuai dengan nilai 2, maka instruksi yang kedua dijalankan. Kalau sesuai dengan nilai 3, instruksi ketiga dijalankan, dan seterusnya sampai kalau tidak memenuhi semua nilai, maka yang dijalankan adalah defaultnya. Nah, fungsi break di sini apa, Pak? Fungsi break di sini adalah berhenti. Jadi ketika dia memenuhi case nilai 1, dia akan menjalankan break ini. Jadi dia tidak menjalankan case selanjutnya supaya dia berhenti di situ. Oke, langsung ke contoh soal ya. Kita ke contoh soal, ini saya copy dulu. Oke, di sini variabelnya kita pakai variabel A ya. Nilai satunya ini misal 10, 20, 30, 40. Ini merah, ini hijau, kuning, biru, dan ini pink. Oke, soalnya sekarang gimana? Soalnya gini, itu nomor 1. Apabila nilai A bernilai 20, hasilnya apa, Pak? Nah, kita masukkan variabelnya A ya di sini. Berarti switch case untuk 20. Kita cari apakah 20 case-nya 10 sama? Tidak ya. Case-nya yaitu yang 20. Jadi dijalankan yang hijau. Setelah itu dia break di sini. Berarti munculnya adalah hijau. Untuk soal yang kedua, yaitu untuk A bernilai misal 100. Di sini variabel A ya, sesuai ya. Case-nya kita lihat apakah ada nilai 100, tidak ada. Jika tidak ada, maka defaultnya yang dijalankan yaitu adalah pink di sini. Nah, hanya seperti itu aja sih penulisan pernyataan kondisional di dalam pemrograman. Ini secara dasar ya. Nanti penulisan di tiap-tiap program itu tergantung dari bahasa pemrograman yang dipakai. Tapi untuk struktur penulisannya harusnya seperti ini sih anak-anak. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan ya mengenai pernyataan kondisional. Ya, nanti kalau memang ada pertanyaan boleh tulis di komen atau langsung chat WA saya, nanti insya Allah saya balas. Kalau tidak seperti itu ya ketika di kelas silahkan bertanya ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.